Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Kapan takdir manusia itu ditulis oleh Allah atau diterima manusia untuk dijalani sebuah skenario yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dijalani sehingga dia mengalami sebuah keadaan, sebuah kondisi, sebuah perasaan seperti apa-apa yang tertulis di dalam takdir tersebut. Di dalam agama Islam, takdir itu sendiri bisa dirubah dengan doa atau dengan amal ibadah, termasuk di dalamnya dengan bersedekah. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, takdir daripada Allah itu diberikan kepada diri kita untuk kita mainkan esok harinya, untuk kita mainkan setelah detik ini, setelah jam ini, setelah hari ini, dan selanjutnya. Lalu kapan takdir itu diberikan? Takdir itu atau sebuah catatan yang berisikan skenario kehidupan kita pada hari ini. Dan hari yang akan kita lalui adalah di saat kita sedang beranjak untuk tidur. Maka di saat kita mau menjelang tidur, disitulah catatan-catatan kita, takdir skenario yang besok kita mainkan, yang besok kita temui, yang besok kita rasakan, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takdir ini akan berubah dan tidak sama dengan apa yang kita alami pada kesempatan hari-hari yang telah lalu. Sehingga esok hari itu kondisi keadaannya, kondisi takdir yang kita temui di dalam kehidupan ini menjadi berbeda, menjadi lebih baik. Jalan satu-satunya adalah dengan menimbang-nimbang, dengan menimbang-nimbang kesalahan kita, dengan menimbang-nimbang kebaikan kita. Apabila di dalam kehidupan pada hari yang lalu kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup, kita mengalami kesedihan-kesedihan, kita mengalami kebangkrutan-kebangkrutan yang membuat diri kita tertekan, yang membuat diri kita depresi, yang membuat diri kita stres, dan lain sebagainya. Kita review, kita ingat kesedihan-kesedihan itu, lalu kita mohonkan pertolongan kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Masalah-masalah yang kita hadapi, kita serahkan kepada Allah, lalu berusaha untuk melepas segala kemelekatan kita kepada kerugian yang kita alami, kepada pikiran yang kita rasakan, kepada hati kita yang tergores oleh keadaan-keadaan yang kita alami pada hari itu. Kita mohonkan ampun, kita kembalikan semuanya kepada Allah dengan la haula wala quwata illa billah. Termasuk di dalamnya kesalahan kita, ketidakyakinan kita kepada Allah, sehingga diri kita, hati kita mudah tergores, mudah merasa tertekan, mudah merasa sedih. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonkan ampun, pasrahkan, mohon ampun, pasrahkan, mohon ampun, pasrahkan, sampai benar-benar hati kita merasa lebih ringan, lebih fresh, lebih tenang, lebih yakin kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita telah mengembalikan semua urusan kesulitan kita kepada Allah di dalam hidup ini, kebangkrutan kita, perkara-perkara yang menjerat diri kita, kita telah pasrahkan kepada Allah, lalu muncul di dalam hati kita rasa tenang, rasa percaya diri, rasa yakin bahwa Allah lah yang maha menyelesaikan semua masalah. Maka ketahuilah,
masalah yang kita hadapi hari ini tidak akan kita temui esok hari, ataupun masalah yang kita anggap hari ini ruwet, hari ini tidak ada jalan keluar, hari ini menyusahkan kita, hari ini menyita energi kita. Apabila kita telah pasrahkan dan kita merasa tenang, merasa yakin, menemukan kembali keyakinan kita kepada Allah, maka esok hari perkara-perkara itu akan menemukan jalan keluar. Esok hari masalah-masalah itu akan menemukan jalan terang. Yang buruk akan menjadi baik, yang sempit akan menjadi longgar, yang menyedihkan akan kembali menemukan jalan yang menyenangkan. Inilah salah satu cara untuk memutus takdir buruk, selain daripada sedekah dan doa, agar diri kita diberikan catatan skenario apa saja yang akan kita alami, kita temukan, kita rasakan di dalam kehidupan kita esok hari. Dengan begitu, maka cerita kesedihan kita tidak bersambung di dalam kehidupan kita esok harinya. Cerita masalah kita tidak bersambung, kesedihan kita tidak bersambung, kerugian kita tidak bersambung esok hari, karena malam harinya telah kita putus dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan memasrahkan segala masalah kita, kesulitan kita, kesedihan kita, dan kita memohon ampun kepada Allah dari keburukan kita, kelalaian kita, ketidakmampuan kita di dalam melakukan atau menahan hawa nafsu kita. Selanjutnya, temukan keyakinan, temukan sebuah keyakinan, temukan sebuah energi dan kekuatan yang yakin kepada Allah bahwa esok hari segala sesuatunya akan menjadi baik. Optimis bersama Allah, yakin di dalam kekuasaan Allah. Disitulah kita telah menghapus takdir buruk dan menumbuh kembangkan takdir yang baik. Pasrahkan segala masalah kita, lalu tanamkan keyakinan bahwa esok itu adalah lebih baik. Ini adalah salah satu prasangka baik kita kepada sebuah keadaan dan kepada Allah. Dan prasangka itu lebih dekat daripada doa kita. Kita seringkali berdoa malam harinya, ya Allah, limpahkanlah rezeki, mudahkanlah urusanku, keluarkanlah aku dari sebuah kesulitan yang aku hadapi, keluarkanlah aku dari kegelapan menuju jalan yang terang. Tetapi kita lupa, malamnya kita berdoa, paginya kita berprasangka buruk kepada keadaan, kita berputus asa kepada keadaan, kita tidak yakin kepada Allah yang memberikan jalan. Maka prasangka-prasangka kita kepada keadaan, kepada kesempatan, kepada sebuah kejadian akan mendatangkan dan menggugurkan doa kita. Untuk itu, bangunlah sebuah prasangka yang baik kepada semua keadaan dan kepada Allah. Karena dengan berprasangka baik inilah kita mampu mengubah segala sesuatunya itu menjadi lebih baik. Positive thinking atau pikiran yang baik itu masih kalah dengan sangkaan yang baik. Kekuatannya masih kalah dengan sangkaan yang baik. Pikiran positif sertailah dengan sangkaan yang baik, sangkaan yang positif di dalam segala sesuatu, sehingga hati kita terjaga dari kesempitan, dari prasangka, dari praduga, dari kesimpulan yang membuat diri kita terjebak di dalam kesempitan, terjebak di dalam kesusahan, terjebak di dalam penilaian, sehingga hati kita menjadi terbingkai-bingkai, sehingga diri kita menjadi terkotak-kotak, terbingkai-bingkai. Kalau sudah terbingkai-bingkai dan terkotak-kotak, maka diri kita tidak akan pernah bisa mengakses
alam ini, tidak akan bisa mengakses kebesaran Tuhan di dalam alam ini. Apabila kita tidak mampu mengakses kebesaran Tuhan di dalam alam ini, jangan harap bahwa diri kita akan menemukan kebahagiaan dan kemudahan di dalam hidup kita. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.